Eh, Tentunya sih kalau memang masyarakatnya sudah siap, kami juga siap. Karena basic bisnisnya kami di mall adalah memberikan pelayanan, memberikan konsumen itu pilihan. Pilihan tentunya kalau kita milih sendiri kan nggak mungkin ya. Tentunya kalau pilihan itu kan apa yang dipilih oleh masyarakat. Masyarakat lagi senengnya kemana sih? Kalau senengnya lagi makanan-makanan yang bule-bulean gitu ya pasti kita menyajikannya yang bule-bule juga. Nah makanya ini harus sambil jalan ya paralel. Kembali lagi di Sukses Total Quality Indonesia. Masih bersama kita Ibu Saparina, General Manager dari Artos Mall. Nah, halo Ibu. Oke, di part yang ini kita akan lebih banyak membahas tentang kesiapan UMKM kita sendiri. Nah, di part yang ketiga kita akan mendengarkan bagaimana kesiapan Artos Mall itu sendiri dalam menyambut program-program baru dari pemerintah. Ya Bu? Oke, baik Bu Saparina. Nah, di partai ketiga ini, apabila program ini mewajibkan seluruh pusat perbelanjaan untuk fokus menjual produk lokal, apakah Artos Mall sendiri sudah siap melakukan itu? Ini kayak pertanyaan sama kayak Pastinya pertanyaan tadi ya. kalau sudah wajib. Nah, kalau sudah wajib kan pasti siap nggak siap harus siap ya. Benar-benar. Cuman ya itu tadi, memang eh, kami di dalam mengelola mall tentunya kan harus memperhitungkan semua aspek. Ketika memang itu cukup mampu dan bisa untuk menjalankan operasional kami, ya why not? Perkara isinya seperti yang tadi saya sampaikan, memang tergantung masyarakat. Kalau memang masyarakat sudah punya apa namanya, sudah punya daya beli untuk situ, sudah punya keinginan untuk membeli produk-produk lokal, why not gitu? Karena memang ya tujuan kami membangun pusat perbelanjaan terutama mall ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada customer ketika berbelanja memenuhi kebutuhan mereka. Berarti ya istilahnya tuh mau nggak mau ya harus siap karena memang ini Ya, kita kan ingin membantu pemerintah juga ya untuk mengembangkan betul. perekonomian Indonesia semakin baik lagi dengan adanya UMKM gitu. Oke Bu, nah langkah-langkah apa aja nih Bu yang akan Artos mau lakukan dalam menjalankan program Bangga Indonesia ini ke depannya? Dan mungkin ada hambatan nih Bu. Nah, tolong berikan 3 hambatan lah paling nggak yang terbesar apabila pemerintah mewajibkan seluruh mall melakukan standarisasi produk UMKM yang lebih dominan nih Bu di mall-mall. Gimana? Hambatan terbesarnya pasti yang kami takutkan sekarang ini adalah siap nggak nih UMKM-nya untuk bernegosiasi dengan segala macam peraturan-peraturan yang memang harus disubmit dulu nih ya, harus disubmit di awalnya ketika memang mereka mau memasarkan produknya. Kedua, yang harus disiapkan oleh UMKM ketika memasuki pasar modern adalah cash flow. Nah, cash flow sendiri tentunya kan itu berhubungan dengan kami. Kalau memang mereka kuat cukup mampu, it's okay. Ayo kita jalan bareng, kita memberikan fasilitas yang jauh lebih nyaman untuk UMKM-UMKM ini bisa berjualan, bisa melakukan transaksi terhadap customer seperti itu. Jadi kita sama-sama harus bergerak baik UMKM itu sendiri, pelaku bisnis maupun dari sisi pemerintah. Jadi pemerintah bisa memberikan keleluasaan, kemudahan, memberikan perizinan, kemudian memberikan bantuan modal, kemudian pajak-pajak tentu saja. Mungkin kalau dengan UMKM kita bisa diringankan gitu ya, karena kita kalau ya, tahu sendiri semua transaksi kan ada pajaknya. Nah, itu mungkin kalau dengan UMKM bisa diperkecil sehingga itu bisa membantu dari UMKM. Benar sekali Bu. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu Bu ya. Oke, Bu Saparina, apa harapan Ibu Saparina ke depan agar program Bangga Buatan Indonesia yang sudah mulai diluncurkan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan, serta menaikkan minat masyarakat untuk berbelanja dan membantu pemulihan di Artos Mall itu sendiri, Bu? Gimana? Jadi harapan kita tentunya program ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, kemudian bisa membantu memperbaiki perekonomian di Indonesia, terutama UMKM yang memang semuanya berasal dari masyarakat. Harapannya itu bisa berkembang, menumbuhkan ya stimulus untuk perekonomian, ada yang beli, ada yang menjual, kreativitas juga semakin tinggi, dan itu akan jauh lebih sehat daripada kita harus belanja produk-produk impor yang tentunya harganya
lebih mahal dan belum tentu kualitasnya bisa terjamin, karena kalau kita ya orang sendiri yang bikin dari bahan baku yang memang ada di sekitar kita. Gitu ya Bu ya. Iya sih, maksudnya ya kalau bisa sih nggak lama-lama lah. Kalau boleh memang Jangan lama-lama. Harus apa ya? Harus bisa bangga terus kita menggunakan, kalau boleh sampai orang dari luar negeri itu melirik produk kita gitu ya Bu ya. Betul. Betul. Lebih banyak lah produk-produk kita yang bisa go internasional. Sekarang bukannya nggak ada, tapi memang ya belum banyak yang memang sudah bisa go internasional. Harapannya akan semakin banyak dan nggak hanya dikonsumsi oleh masyarakat di luar sana, tapi juga di masyarakat kita sendiri. Kadang-kadang yang sudah famous di luar gitu, di tempat kita mah itu brand apa gitu. Nah itu yang sebenarnya seharusnya kita bisa rubah di situ. Bagaimana kita bisa nih seneng nih nenteng, oke gue bawa tas ini nih gitu, atau gue pakai baju brand ini nih gitu. Ya, oke. Terima kasih Bu Saparina ya. Baik, itu tadi sharing di part yang ketiga tentang bagaimana kesiapan Artos Mall dalam menjalankan program baru pemerintah untuk bangga akan buatan Indonesia. Nah, kita akan lanjut lagi ke part yang keempat yang lebih spesial. Jangan kemana-mana, tetap di Success Talk. Kita harus mendukung inovasi dari UMKM tentunya, karena mereka memiliki potensi yang besar dan itu potensi dari negara kita sendiri yang harus kita bantu bersama. Daripada kita harus ya membeli produk luar yang tentunya itu akan mematikan bisnis dari orang-orang lokal kita dengan UMKM-UMKM-nya.